Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Di antara kalian yang terfikir untuk bermain game yang bebas untuk kemana sahaja di dalam dunia virtual, terutamanya game Genshin Impact yang menawarkan open world sandbox, dan kalian tidak terikat dengan mana-mana quest tapi boleh buat apa sahaja di dalam dunia Genshin. Game ini gratis, yaitu percuma dan tidak memerlukan pembayaran untuk berjalan-jalan di dalamnya, melainkan untuk mendapatkan penambahan karakter-karakter serta elemen-elemen yang baru. Dan yang lagi menarik, ianya sejenis cross-platform dan boleh dimainkan di handphone, tablet, PS4, PS5 serta komputer dengan hanya menggunakan akaun yang sama. Sebagai player Genshin, saya merasakan game ini mempunyai lukisan yang indah dengan penggunaan 3D cartoon cel shade dan persekitaran tumbuh-tumbuhan gunung ganang yang indah serta arsitektur yang unik. Bagi kalian yang memasuki dunia RPG ini, penceritaan dia dalam game ini sangat epik dan dapat dirasai seperti kita berada di dalam situasi mereka mengikut karakter-karakter yang berbeza. Kerana di Teyvat, kalian boleh berlari, berenang, memanjat, terbang, menebang, masak, berlawan dan mengumpul barangan, menguasai 7 elemen serta sajikan kalian dengan konten yang lagi menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita sikat terus. Ini dia guys ya. Selama ini kita mereaksi udah ya tentang Shin Tae-yong yang mana membawa timnas Indonesia sampai ke level ini. Tetapi kita nggak pernah sedetail-detailnya mengenali siapa beliau ya. Betul. Dan kita juga hanya tahu bagaimana performanya guys saja. Yes, dan juga ini harus kita ya lihat dan juga mengenali ya sosok orang luar biasa ini ya, yang membenamkan negaranya sendiri demi untuk timnas Indonesia ini guys ya. Inilah dia Shin Tae-yong. Kita bakal melihat daripada channelnya sepulang sekolah ya. Lama udah nih gak lihat si brothers ini guys ya, si bro ini ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 and go. Learning by Googling. Sebenarnya bakat sepak bola Shin Tae-yong tuh udah kelihatan dan terpantau dari dia kecil. 감독이 잘해서 되는 것도 아니고 선수만들이 잘해서 되는 것도 아니고. Tuh gue ngelihat langkah yang diambil Shin Tae-yong ini, gue tuh malah jadi keinget anime Kapten Tsubasa yang World Cup. Woi, Kapten Tsubasa ya. Karena banyak banget yang minta, "Bang, bahas timnas bang, lagi gacor." Gila, Lagi akhirnya gacor. punya timnas jago, bahas dong bang. Dan lain-lain, ya udah, ayolah kita bahas. Ini gue bikin video ini tuh bener-bener abis kita lawan Uzbek nih. Dan walaupun kita kalah, gue yakin lu pasti semua bangga lah sama timnas kita ya. Gila aja kalau nggak bangga. Udah kan debutan di Piala Asia U23 kan, skuad dengan rata-rata umur termuda juga. Terus ranking FIFA-nya tuh di antara semifinalis lain tuh kita paling rendah. Ya mantap lah pokoknya. Ya kan, kalaupun nanti kita kalah di perebutan tempat ketiga lawan Irak aja, kita masih bisa playoff lawan Guinea loh buat masuk Olimpiade loh. Nah, dengan performa timnas yang lagi mantap gini, akhirnya gue mutusin buat ngebahas salah satu sosok yang menurut gue paling berjasa ngangkat performa timnas di beberapa tahun ini. Iya, gue mau bahas Bung Toel. Nah, Bung Toel. Enggak. Gue mau bahas STY, Shin Tae-yong. Iya, jadi sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih gue ke Kejam, beliau, gue kali ini mau bahas Bung Toel. Shin Tae-yong di dunia sepak bola. Dari awalnya sebagai pemain sampai sekarang jadi pelatih yang paling disayang di Indonesia. Wah, ini segacor apa ya STY waktu muda ya? Waktu jadi pemain tuh kayak apa dia ya? Betul. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas perjalanan karir sepak bola Shin Tae-yong. Dari mulai dia jadi pemain, dikecewain di negara sendiri, sampai jadi pelatih legendaris Indonesia. Sampai disuruh bikin patungnya kan sama Koci kan. Di Learning by Googling. Oke, jadi Shin Tae-yong tuh memulai karir profesional dia di dunia sepak bola tuh di tahun 1992. Abis dia lulus kuliah di Yeongnam University. Klub yang Shin Tae-yong bela waktu itu tuh namanya Ilhwa Chunma, klub yang berbasis di kota Songnam. Selama dia main, Shin Tae-yong ini tuh posisinya dia tuh gelandang serang. Nah, sebagai pemain, Shin Tae-yong tuh bisa dibilang tuh pemain yang loyal banget loh. Ya gimana nggak loyal, lu bayangin aja. Dari tahun 1992 dia join Ilhwa Chunma, Shin Tae-yong tuh nggak pernah pindah klub sama sekali selama 12 tahun. Padahal klub lain yang tertarik sama dia tuh banyak. Apalagi dia kan salah satu pemain yang gacor banget kan di klubnya waktu itu. Emang dia segacor apa? Nih, di musim pertama dia main buat Ilhwa Chunma, Shin Tae-yong tuh langsung dapat penghargaan K-League Young Player of the Year.
pemain muda terbaik Liga Korea. Terus selain itu, Shin Tae-yong juga zaman jadi dulu pemain ya. kunci yang ngebawa Ilhwa Chunma ngejurain K-League 3 tahun berturut-turut. Wish. Dari tahun 1993 sampai tahun 1995. Yang di tahun 1995 itu Shin Tae-yong tuh bahkan tuh dapat penghargaan MVP loh. Dapat penghargaan MVP Most juga. Valuable Player, pemain terbaik K-League. Sambil dia juga berhasil ngebawa Ilhwa Chunma jadi juara Asian Cup Championship. Wish. Ya, kalau gini sih emang kacau sih ya gacornya ya. يونغ بيحاول ومعاه بالنصيب وكرة عالية ملعوبة مصطفى Namanya إدريس Korea. ليهن وعرضية Narasinya orang Arab, boy. الذهبي للفريق آمين. الكوري الهدف Nggak perlu diaminin الذهبي ini. للفريق Nggak tahu juga apa yang الكوري dibilang ya. من Iya ada aminnya tadi. Amin. Amin. 18 Ada. يسجل الهدف الذهبي Di Tehong. Ya Nah, Habib. yang menarik, style permainan Shin Tae-yong yang dianggap unik waktu itu bikin dia dapat julukan si rubah tanah. Si Ini rubah tanah. kayak gimana mainnya nih sampai Kira dijulukin rubah ya. Tapi paling sayangnya abis juara gacor 3 lah musim itu. berturut-turut, abis itu performa Ilhwa Chunma tuh sempat nurun, yang bikin mereka gagal mempertahankan gelar liga. Sampai kemudian di tahun 2001, masih dengan kontribusi Shin Tae-yong, Ilhwa Chunma lagi-lagi berhasil ngejuarain K-League 3 tahun berturut-turut. Noh. Tahun 2001, 2002, 2003. Dan sama kayak di 3 gelar yang dia dapat sebelumnya, di tahun 2001, Shin Tae-yong lagi-lagi ngedapetin penghargaan MVP K-League. Jadi dari dia mulai main buat Ilhwa Chunma di tahun 1992 sampai waktu dia cabut di tahun 2005, Shin Tae-yong tuh udah ngebela Chunma sebanyak 401 pertandingan. Wish. Dengan catatan 99 gol dan 68 assist. Wih. Ya ampun, Ini gila satu guys. gol lagi cepet ya padahal ya. Aduh, Iya. tanggung juga nih. Dan dengan performanya yang edan-edanan ini, ngebikin Shin Tae-yong dianggap sebagai salah satu pemain terbaik K-League sepanjang masa. Bahkan dia juga tuh terpilih buat jadi Best 11 di perayaan K-League 30th Anniversary di tahun 2013. Wih. Ini emang ngeri banget jadi nih selama dia jadi pemain ya. Dan yang harus kita tahu juga, walaupun karir profesionalnya Shin Tae-yong tuh dimulainya di tahun 1992, tapi sebenarnya bakat sepak bola Shin Tae-yong tuh udah kelihatan dan terpantau dari dia kecil. Soalnya Shin Tae-yong tuh selalu masuk timnas Korea Selatan di berbagai kelompok umur, kayak U17 di tahun 1987, U20 di tahun 1988, U23 di tahun 1991 sampai 1992, sampai akhirnya dia masuk timnas senior. Levelnya tuh guys. Levelnya itu guys, nggak pernah terturun ya, naik terus. 별명이 있었습니다. 천안 이라의 신타용. 전성기를 같이 했던 신태용 선수였죠. 신태용 선수 같은 경우에는 K리그 MVP를 2번이나 차지했고 Nomor 7, Nah, Shin setelah dia Tae-yong. ninggalin Ilhwa Chunma di tahun 2005, Shin Tae-yong yang waktu itu udah umur 35 tahun, dia nerima tawaran buat main di A-League, buat main di Liga Australia. Di situ dia main buat klub asal Queensland yang namanya Queensland Roar. Tapi sayangnya selama di Australia, Shin Tae-yong tuh cuma main di 1 pertandingan doang, gara-gara dia dapat cedera ankle. Aduh. Cedera yang ngebikin Shin Tae-yong terpaksa harus dioperasi sekaligus mengakhiri karir dia sebagai pemain bola. Sayang Emang sekali udah ya. usia-usia rawan sih ya segitu tuh ya. Tapi walaupun dia ngalamin cedera dan cuma main di 1 pertandingan, tapi abis dia ngumumin pensiun, Shin Tae-yong malah langsung ditunjuk sama pelatih Queensland Roar waktu itu, Miron Bleiberg, buat jadi asistennya. Bener-bener langsung ditunjuk tuh, nggak pakai jeda apa-apa. Jadi abis pensiun langsung lu jadi asisten gua aja, langsung kayak gitu. Dan ya udah, di titik inilah yang jadi awal karir kepelatihannya Shin Tae-yong. Kurang lebih 3 tahun lah dia ngejalanin karir kepelatihan dia di Australia. Jadi mulainya ternyata malah di Australia, bukan di Korea. Iya. Oke. Nah, setelah 3 tahun dia ada di tim pelatih Queensland Roar, di situ tim lamanya Ilhwa Chunma yang waktu itu lagi butuh pelatih sementara. Mereka ngelihatnya Shin Tae-yong udah bisa nih dijadiin pelatih kepala nih. Ilmunya di Australia harusnya udah cukup nih. Dan ya udah langsung dari situ Shin Tae-yong direkrut sama Ilhwa Chunma buat jadi pelatih mereka di tahun 2009. Dan gilanya di musim pertama mereka sebagai pelatih Ilhwa Chunma, Shin Tae-yong tuh berhasil ngebikin Chunma dapetin peringkat 2. Wih. Baik di K-League maupun di Korean FA Cup Gila, di guys. tahun 2009. Berarti ini dia dapetin 2 posisi runner up di 1 musim ya. Ya, buat yang ngerti bola ini emang terasa nyesek sih. Tapi tetap ini masuknya prestasi loh. Iya. Soalnya waktu itu Ilhwa Chunma tuh lagi ngalamin kekurangan dana. Jadi ya bener-bener nggak ada yang nyangka kalau mereka tuh bisa sampai segitu jauhnya. Dan karena performanya memukau sebagai pelatih sementara di musim 2009, abis itu Shin Tae-yong tuh langsung dikontrak permanen sebagai pelatih Ilhwa Chunma untuk musim selanjutnya. Dan dari Permanen, situ guys. lagi-lagi Shin Tae-yong berhasil ngasih gelar juara buat klubnya. Ilhwa Chunma berhasil keluar sebagai juara AFC Champions League 2010.
dapat juara Liga Champions Asia 2010. Dan berkat prestasinya ini sama banyak pihak, Shin Tae-yong tuh dianggap jadi orang pertama yang berhasil menangin kompetisi ini sebagai pemain dan pelatih. Jadi yang Asian Club Championship tadi yang dia menangin sebagai pemain tadi itu juga dihitungnya tuh jadi juara Liga Champions Asia. Dan nggak sampai di situ, di tahun 2011 Shin Tae-yong juga berhasil mimpin timnya ngejuarain Korean FA Cup. Tapi sayangnya setelah prestasi di tahun 2011 itu, dari situ bisa dibilang Shin Tae-yong mulai gagal tuh ngebawa timnya buat berprestasi lagi. Dan kegagalan-kegagalan setelah tahun 2011 ini disebut ada beberapa faktor penyebabnya. Di antaranya adalah meninggalnya Sun Myung Moon, kepala gereja unifikasi yang sekaligus jadi pemilik klub yang dia bela. Jadi pemilik klub Ilhwa Chunma. Bahkan akhirnya dari 111 pertandingan Ilhwa Chunma yang dipimpin sama Shin Tae-yong, mereka tuh cuma dapetin 41 kemenangan doang. Dan kebanyakan performa buruk ini tuh terjadinya setelah musim 2011 ya. Ini sayang banget ya, tapi ya beginilah yang namanya bola. Still pressing forward. And that's it! Seongnam Ilhwa are champions of Asia. The referee has blown his whistle and Sasha Oktanovsky, Ji Sung-yong, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong. Ladies and gentlemen, please congratulate the winner of the AFC Champions League 2010, Seongnam Ilhwa. 2010 AFC. Kemenangan di bawah Shin Tae-yong, guys. Gila Shin Tae-yong. Untungnya abis terpuruk di klub, Shin Tae-yong mulai dilirik buat ngelatih timnas Korsel di tahun 2014. Tapi karena waktu itu timnas Korsel tuh lagi nggak ada jadwal kejuaraan, jadinya Shin Tae-yong cuma efektif ngedampingin timnas Korsel di 2 laga persahabatan doang. Catatannya waktu itu 1 menang, 1 seri. Dan habis 2 pertandingan persahabatan itu, kontrak dia sebagai pelatih timnas nggak dilanjut. Tapi nggak lama setelahnya, tawaran buat ngelatih timnas tuh datang lagi di tahun 2015. Bedanya kali ini dia ditawarin buat ngelatih timnas Korsel U23. Jadi ya lebih muda nih dia megangnya nih. Dan walaupun bisa dibilang U23 yang sekarang nih, guys. pelatih kelompok umur, tapi bisa dibilang disinilah titik kebangkitan Shin Tae-yong sebagai pelatih. Bangkit tuh bener-bener di situ tuh. Lu bayangin aja. Dari total 17 pertandingan yang dimainin sama timnas Korsel U23 di bawah asuhan dia, Korsel tuh cuma kalah sekali dan persentase kemenangannya mencapai 65%. Dan ini jadi salah satu catatan terbaik timnas U23 Korea Selatan loh. Dan dengan catatan kemenangannya itu, Shin Tae-yong berhasil ngebawa Korsel U23 jadi runner-up di Piala Asia U23 di tahun 2016. Dan mereka juga dapetin peringkat 5 di Olimpiade Rio 2016. Sampai Ini Olimpiade, mantap guys. juga ya. Dan keberhasilan dia di timnas U23 akhirnya ngebikin Shin Tae-yong dipercaya lagi buat megang timnas senior. Dan akhirnya beliaulah yang mimpin Korsel di Piala Dunia 2018 di Rusia. Nah, gue pertama kali ngeliat Shin Tae-yong tuh ya di sini di Piala Dunia ini waktu Korea ngalahin Jerman. Waktu si Noya tuh sosokan maju terus direbut tuh. Ingat kan lu kan? Itu kan heboh tuh di situ tuh. Korsel ngalahin Jerman 2-0 kan. Iya. Tapi ya sayangnya di situ tetap ya dua-duanya nggak lolos ya. Jerman nggak lolos, Korsel nggak lolos. Soalnya Korea kan menangnya di pertandingan yang itu doang kan. Sisanya lawan Swedia sama Meksiko kalau nggak salah itu Korsel tuh kalah. Dan hasil buruk di Piala Dunia 2018 inilah yang kemudian bikin masyarakat Korsel tuh bener-bener kecewa banget. Nah, video-video yang kemarin sempat viral yang timnas Korea dilemparin guling sama telur pas mereka baru pulang dari Rusia, ya itu terjadinya di momen ini. Kenapa dilemparin? Dipercaya responnya bisa sampai segininya, soalnya masyarakat Korsel tuh udah terlanjur berekspektasi tinggi sama timnasnya. Endingnya timnasnya malah kelar di babak grup. Kemenangan dramatis mereka ngelawan Jerman itu udah nggak dianggap sama sekali tuh. Pokoknya dicap. Ini bedanya supporter Indonesia dengan supporter negara-negara lain, guys. Betul. Mereka terlalu memberi bebanan kepada timnas mereka itu, sehingga kalau mereka kalah, kamulah yang terburuk. Begitu. Ini semua salah padahal kamu. yang selama ini menang nggak dipikir itu. Nah. Tapi berbanding dengan Indonesia, guys. Kalah menang, dukung, tetap dukung. Wah, gitu. Teruskan usaha, terus lagi. Gak itu apa-apa, yang kalah. positifnya. Terus. Itu yang kita sayang dengan supporter Indonesia ini. Betul. Lanjut. Korsel gagal waktu itu. Dan gara-gara performa ancur-ancuran di Piala Dunia itu juga, abis itu kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Korsel akhirnya diputus. Nganggur lagi deh doi. 대한민국 축구 대표팀 회단 시도를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 시작에 앞서 대표 선수단이 자,
Dan setelah kurang lebih setahun setengah luntang-lantung, nggak ada job, akhirnya di tahun 2019, Shin Tae-yong secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Ini Krisya ini ya guys. Habis dia diangkat itu, ekspektasi PSSI ke Shin Tae-yong tuh bisa dibilang besar banget loh. PSSI pengen Shin Tae-yong bisa ngebenahin tim nasional Indonesia dan ngangkat levelnya. Setelah selama ini Indonesia mentoknya tuh paling ya cuma jadi runner up AFF doang kan. Ya beneran target yang berat sih ini sih. Level Asia Tenggara aja mentoknya kita cuma runner up, pengen ningkatin level sampai Asia. Wah, Ternyata benar guys. berat ini kan. Dan akhirnya kontrak selama 4 tahun ditandatanganin dengan target Indonesia bisa naik level, baik di level Asia Tenggara maupun di level yang lebih tinggi. Terus di sini Shin Tae-yong juga ditunjuk jadi penanggung jawab timnas Indonesia di berbagai level. Jadi nggak cuma di timnas senior, dia juga megang timnas U23 sama U20. Dan kalau lu ingat, awalnya penampilan timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong tuh nggak bagus-bagus banget ya. Kayak di kualifikasi Piala Dunia 2022 misalnya, Indonesia tuh harus kalah dari Vietnam sama Uni Emirat Arab dengan skor telak. Mereka kalah 4-0 sama 5-0. Terus kasus lainnya juga tuh waktu Shin Tae-yong mau ngambil beberapa pemain dari klub-klub lokal buat ikutan persiapan kualifikasi AFC U20 Asian Cup. Di situ dia malah dapat penolakan dari beberapa klub kan. Ya, jadi ya cukup susah juga ya geraknya ya beliau ya. Ya, tapi itu kan awal-awal ya. Semuanya kan butuh proses. Iya. Dan akhirnya dengan segala tantangan dan problem yang ada Dia di baru dunia berkenalan domestik, ya guys ya. Shin Tae-yong pelan-pelan berhasil ngebuktiin kalau timnas Indonesia di bawah asuhan dia tuh bisa berkembang sangat pesat. Tahun ini Nah, guys kalau menurut hasilnya. gua, langkah paling berani yang diambil Shin Tae-yong selama dia nanganin timnas tuh adalah keputusan dia buat ngorbanin satu generasi dan ngebangun ulang timnas Indonesia dari pemain-pemain yang lebih muda, dari pemain-pemain yang lebih junior. Waktu itu banyak banget tuh yang kritik langkah ini, tapi tetap di situ Shin Tae-yong nggak peduli. Dia tetap ngejalanin rencana yang udah dia susun. Dan ya sekarang terbukti hasilnya kan, pelan-pelan mulai kelihatan kan. Tapi ini sejujurnya ya, waktu gua ngelihat langkah yang diambil Shin Tae-yong ini, gua tuh malah jadi keinget anime Kapten Tsubasa yang World Cup 2002. Kan di anime yang itu juga kan timnas Jepang tuh motong satu generasi kan. Makanya timnasnya tuh isinya tuh jadi pemain-pemain muda semua. Tsubasa, Hyuga, Misaki, Soda, Wakabayashi. Ya Wih, mereka ingat lah. semuanya. Captain Tsubasa. Dan sama kayak di anime Tsubasa World Cup 2002, keputusan Shin Tae-yong ini ternyata hasilnya nggak main-main loh. Karena kayak yang kita semua tahu, Shin Tae-yong tuh berhasil ngebawa anak-anak asuhannya nggak cuma bersaing di level ASEAN, tapi juga jadi bisa bersaing di level Asia. Timnas senior Indonesia berhasil lolos ke babak playoff Piala Asia buat pertama kalinya. Terus peningkatan kualitas juga kelihatan banget di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang paling baru pastinya performa edan-edanan timnas U23 di Piala Asia U23 2024. Itu pas lawan Korsel kan banyak banget tuh yang yakin Indonesia bakal kalah. Menang dong kita dong, sampai adu penaltinya muter kan, sampai nyampe kiper terus penendang pertama lagi kan. Gila. Betul. Shin Tae-yong mulangin negaranya sendiri loh. In Qatar on Thursday, South Korea's under-23 football team lost to Indonesia on penalties and were eliminated from the Olympic qualifiers. The match at the Abdullah bin Khalifa Stadium in Doha was the quarterfinal of the Asian Football Confederation U23 Asian Cup, which doubles as the qualifying tournament for the Paris Olympics. Dan buat yang masih pada protes Shin Tae-yong licik, pakai pemain diaspora, pakai pemain naturalisasi, pakai pemain keturunan segala macam. Ini benar guys. Yuk, belajar yuk. Nah, yuk belajar yuk. Lihat itu timnas Belajar Prancis, yuk. atau kalau mau usaha dikit, lihat timnas Maroko lah. Ngangkat kualitas loh mereka loh. Pemain-pemain keturunan sama naturalisasinya tuh ngangkat kualitas. Jadi pemain lokal tuh ada pressure buat ngejar kualitasnya. Tapi ya kalau yang mentalnya lemah ya, yang nggak bisa bersaing ya emang jadinya nusu-nusu nggak jelas sih. Bahkan terus ada pengamat juga kan yang ngomong kalau Erick Thohir tuh terlalu manjain Shin Tae-yong. Yang namanya harus kita manjain, ya harus dipenuhin dong kebutuhan dia dong, biar visi permainan pelatihnya tuh bisa diterapin di lapangan. Ya itu wajar, jadi kan manjain pelatih itu wajar. Kalau emang kita nggak mau manjain pelatihnya ya nggak usah ngambil pelatih mahal, yang seadanya aja, yang mau nurut sama kita aja, yang nggak peduli sama prestasi aja. Ini gua emosi jadi keringetan nih. Cak, ada anduk gak Cak? guys. Kamu tuh guys. 감독이 잘해서 되는 것도 아니고 선수만들이 잘해서 되는 것도 아니고 지원 스텝이 잘해서 되는 것이 아니라 우승을 하기 위해서는 협회 지원 스텝과
선수들과 코칭 스텝이 하나가 돼야 harus menjadi satu dahulu. 항상 생각하고 있어서 Baru bisa menjadi satu Oke, tim. sekian review kali ini tentang perjalanan karir Coach Mantap. Shin Terima Tae-yong. kasih buat sepulang sekolah. Suka banget aku ya sama atas dia ini guys. informasi. Sebabnya kita suka dia nih disebabkan informasi yang diberikan daripada A to Z. Lepas tu ada persoalannya lagi untuk kita mikir guys. Dia ada pertanyaan-pertanyaan dan juga A to Z itu memang sangat luar biasa sekali, dan juga faktanya tentang Shin Tae-yong itu bagi aku sangat details ya. Dari nol ya sampai ya menjadi timnas yang sekarang itu, ini sebenarnya sangat luar biasa sekali. Jadi ya hanya orang-orang yang berpikir saja paham ya tentang gimana pengorbanan Shin Tae-yong ini guys untuk Indonesia guys ya. Bayangin ada saya negaranya sendiri di bukamnya ya. Itu kalau kembali ke Korea Selatan itu nggak tahu jadi apa itu guys ya. Betul. Gitu ya. Tapi Nah, kalau- tapi yalah di sini kita nampak bahwa Shin Tae-yong ini bukan calang-calang orangnya. Iya, Sebab pernah jadi kebanyakan- MVP 3 tahun Betul. berturut-turut guys. Ada kebanyakan situasi di mana pelatih itu yang jenis yang ada yang lebih kepada world of management lah, management of Ya, people ya. itu yang bukan sebagai Pemain. player. Tetapi ini dia sendiri player, dia sendiri MVP. Dan pernah dia menjadi orang di pertama presiden. di Korea Selatan yang menjadi pelatih dan juga pemain. Ya, pemain dan juga pelatih ya, yang untuk pertama kalinya dan Yes. membawa Korea Selatan itu sampai ke labelnya. Betul. Itu luar biasa guys. Dan juga Jadi pernah dia membawa bisa untuk melawan bisa Germany. untuk memahami guys. Orang di bawah, Ya. orang di atas semua dia bisa paham. Iya, benar-benar. Dan juga faktanya sebenarnya ya ada satu fakta lagi yang kita tahu. Sebenarnya Shin Tae-yong ini dibawa oleh seorang sosok wanita, yaitu Yeah. Ratu Trisha. Betul. Dia ketika itu mereka berjumpa dan berkenalan di Stadium Bukit Jalil di Malaysia. Malaysia guys. Yes, itu fakta ya guys ya. Waktu perlawanannya Indonesia versus Malaysia ya waktu itu. Iya, benar-benar. Dan Mantap, mereka guys. dan akhirnya beliau membawakan Shin Tae-yong ini dan mengenalkan kepada PSSI ya. Dan akhirnya Shin Tae-yong menjadi pelatih Indonesia. Oh, Dan luar Ratu biasa Trisha sekali. itu pun bukan orang biasa-biasa. Orang guys. biasa guys. Dia pernah berlatih dan juga pernah kursus orang bilang apa? Saringan guys, Pernah- saringan 4.000 kepada 28 orang saja. Bisa Ya, lihat. dan juga dia berjaya ya menjadi wanita pertama ya dalam FIFA guys. Gila. Pertama di dunia guys. Ya, Sejarah tuh, dan guys, sejarah juga FIFA. dan juga ya mempunyai kelebihan 5 bahasa yang dia bisa. Wah. Itu Gila, luar guys. biasanya guys. Bila kita fakta tentang orang-orang yang hebat ini guys ya, seperti faktanya tentang Pak Haji Erick Thohir ya, pemilik klub ya, sangat luar biasa sekali ya. Lepas itu Shin Tae-yong dan juga Ratu Trisha. Mereka tiga ini guys gabungan yang sangat mantap sekali bagi aku. Ya. Well, dengar nggak Well? Maksud aku kau. Nah, jangan. Aduh guys ya. Jadi walaupun meskipun kalah kemarin itu guys ya, tetapi semangat kita untuk dukungan ya kepada timnas, kepada Shin Tae-yong, Pak Erick Thohir dan juga seluruh ya masyarakat dan juga pendukung-pendukung untuk timnas Indonesia ini sangat luar biasa. Itulah kataku tadi Paci. Gimana pun lihat kalau pendukung-pendukung dan supporter negara lain itu nggak ada guys, nggak ada, sampai dilempar telur, apaan sih? Ya, tapi kalau Indonesia kalah menang dukung. Yeah. Kalah menang. Walaupun gol daripada pihak lawan tapi tetap sorakan itu perlu kuat guys. Yes, keren lah, maksud aku keren lah. STY ini sangat keren lah. Shin Tae-yong ini sangat keren. Ya. Bukan saja STY tetapi Anda semua guys, supporter. Iya, sebenarnya kalian semua ini yang luar Kalian, biasa. guys. Kalau nggak ada dukungan kalian, nggak akan lahir juga Shin Tae-yong di Indonesia ini. Betul. Yes. Jadi guys, begitu saja kali ini Paci ya. Yes, itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direkasi, just comment down below berserta dengan link dan insyaAllah kami coba yang terbaik untuk menyelesaikan video-video Anda. Ya, begitu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.